Pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi mengumumkan perubahan nama penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB pada tahun ajaran 2025-2026. Salah satu perbedaan PPDB dan SPMB yakni persentase masing-masing jalur penerimaan. Berikut liputannya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah secara resmi mengubah nama penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB untuk jenjang SD hingga SMA tahun ajaran 2025-2026 lantaran terbatasnya penerimaan siswa-siswi baru di sekolah negeri. Perubahan nama ini secara resmi diumumkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti di Jakarta Pusat. Pergantian nama ini sejalan dengan visi Kemendikdasmen dalam memberikan pendidikan bermutu dan layanan terbaik untuk seluruh masyarakat. Yang sudah baik kita pertahankan, karena itu untuk SD tidak ada perubahan. Untuk SMP jalurnya tetap sama, perubahannya pada persentase masing-masing jalur. Untuk SMA itu lintas kabupaten kota sehingga penetapannya adalah berdasarkan provinsi. Selain itu, Abdul Mukti pun menegaskan bagi siswa-siswi yang tidak lolos masuk sekolah negeri dan masuk ke sekolah swasta, nantinya akan menerima bantuan atau hibah dari pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menambahkan akan mengerahkan jajarannya untuk meninjau langsung ke sekolah-sekolah negeri dan sekolah swasta yang berhak menerima bantuan pemerintah atau hibah dalam tepat sasaran. Kami Kemendagri akan melihat daerah-daerah mana saja yang sudah memberikan hibah atau bantuan kepada sekolah swasta. Dan kita juga pasti akan mempertimbangkan kemampuan fiskal mereka. Mukti juga menambahkan ada sejumlah perbedaan antara PPDB dan SPMB. Salah satunya jalur penerimaan murid untuk siswa yang aktif berorganisasi. Aturan ini berlaku untuk jenjang SPMB tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dan setingkat sekolah menengah atas atau SMA. Abdul Mukti mengaku Presiden Prabowo telah menyetujui sejumlah aturan baru dalam SPMB. Kementerian akan segera menyusun peraturan menteri terkait penerimaan siswa-siswi tahun 2025. Dari Jakarta, Redaksi Jawa Pos. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Kepolisian Kota Kupang resmi menerapkan tilang elektronik di 5 titik strategis. Pelanggaran langsung terekam kamera pengawas dan diproses otomatis tanpa petugas di lapangan. Aturan ini diharapkan mendorong kedisiplinan pengendara dan menekan angka kecelakaan. Berikut liputannya untuk Anda. Lalu lintas di Kota Kupang kini diawasi lebih ketat. Kepolisian resmi menerapkan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE di 5 titik strategis. Dengan teknologi ini, pelanggaran lalu lintas akan terekam secara otomatis melalui kamera pengawas yang telah dipasang di beberapa lokasi. Pelanggar tidak lagi ditilang secara manual oleh petugas di lapangan, melainkan akan menerima surat tilang langsung ke alamat mereka berdasarkan data kendaraan. Menyampaikan kepada masyarakat bahwa di Polda NTT sudah terpasang kamera ETLE di 5 titik, diantaranya yang pertama di Bundaran Gubernur, kemudian yang kedua di lampu merah depan SMP 2, kemudian lampu merah di Kelapa 5, kemudian di depan Jembatan Timbang, dan yang terakhir di Dinas Sosial, depan Dinas Sosial. Kamera ETLE ini dapat menjaring beberapa pelanggaran, misalnya tidak menggunakan safety belt atau sabuk pengaman, kemudian menerobos lampu merah, kemudian juga tidak menggunakan helm. Sebelum penerapan penuh, kepolisian masih memberikan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami sistem ini. Harapannya, dengan adanya tilang elektronik, masyarakat semakin sadar dan tertib dalam berlalu lintas, sehingga angka kecelakaan bisa ditekan. Kami menghimbau kepada masyarakat, baik ada petugas ataupun tidak, baik ada ETLE ataupun tidak, harus mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas. Siapkan orangnya,
siapkan kendaraannya, semoga selamat di jalan sampai tujuan. Penerapan tilang elektronik bukan sekedar penegakan hukum, tetapi juga bagian dari upaya membangun budaya berlalu lintas yang lebih disiplin dan aman bagi semua pengguna jalan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Sementara itu, penerapan tilang elektronik atau ETLE merupakan salah satu cara pihak kepolisian untuk mengubah perilaku pengendara agar tertib lalu lintas. Kebijakan ini juga disambut baik oleh PT Jasara Harja karena selain masyarakat bisa taat pajak juga bisa mengurangi tingkat kecelakaan. Penerapan tilang elektronik atau ETLE sebenarnya sudah terpasang sejak tahun 2021. Namun uji cobanya baru dilakukan 1 bulan yang lalu. Untuk di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah terpasang di 5 titik, yakni di lampu merah SMP 2 Kupang, bundaran kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, jembatan Timbang Namosain, kantor Dinas Sosial Kota Kupang di Naikoten, dan lampu merah Kelapa 5. Menurut Kepala PT Jasara Harja Cabang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Muhammad Hidayat, penerapan tilang elektronik ini akan membuat masyarakat jadi patuh terhadap pembayaran pajak, sehingga berdampak baik pada pembangunan daerah. Nyambut dengan adanya informasi mau diberlakukannya ETLE, ini kami dari Jasara Harja Nusa Tenggara Timur cukup gembira dan kami sangat mendukung sekali program ini, di mana ETLE ini sebagai salah satu sarana untuk pencegahan kecelakaan serta untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak kendaraan, di mana ini merupakan salah satu terobosan yang sangat positif sehingga memberikan edukasi dan merupakan salah satu bentuk penindakan hukum yang nantinya akan berdampak kepada masyarakat khususnya di Nusa Tenggara Timur dan di Kota Kupang sendiri. Berdasarkan data dari Jasara Harja, jumlah kendaraan yang sedang beroperasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 954.000 lebih. Sementara yang baru lunas membayar pajak hanya sekitar 25.118 kendaraan, sedangkan sisanya belum melunasi pajak kendaraannya. Kami menghimbau kepada warga Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang dan sekitarnya, kiranya kewajiban yang diberikan kepada kita sebagai masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak, kemudian keselamatan berlalu lintas, kiranya dapat dipenuhi, kemudian ditanggapi dengan positif adanya perubahan-perubahan ini yang akan berdampak kepada kita sendiri, khususnya untuk berkendaraan yang berkeselamatan. Semoga ini menjadikan satu edukasi yang positif bagi Nusa Tenggara Timur. Dengan teknologi tilang elektronik ini, pihak kepolisian dapat melacak pelanggaran melalui nomor polisi kendaraan dan langsung akan mengirim surat tilang kepada pemilik kendaraan tanpa perlu menghentikan pengendara di jalan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemirsa, penyakit mulut dan kuku atau PMK atau Foot and Mouth Disease atau FMD adalah penyakit hewan yang sangat menular dan menyerang semua hewan yang berkuku belah genap seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, termasuk juga hewan liar yang seperti gajah, rusa, dan lainnya. Virus ini dapat bertahan lama di lingkungan dan bertahan hidup di tulang, kelenjar susu, serta produk susu. Penyakit PMK atau penyakit mulut dan kuku adalah penyakit yang menyerang pada hewan berkuku terbelah atau gelap. Penyakit ini sering menyerang hewan seperti sapi, domba, kerbau, dan babi. Penyakit ini akan memberi dampak buruk bagi para peternak sekota Kupang. Cara mengatasi penyakit ini sudah diterapkan sebagian peternak, salah satunya Bapak John Lanang. Sudah katakan tadi bahwa kita jaga kebersihan kandang.
Terus mungkin satu hal lagi kita jaga dari itu cara ke dalamnya, tapi dari pihak luar juga kita jaga jangan sampai mungkin ada yang bawa dari luar. Jadi mungkin kita jaga security supaya jangan sampai ada dari luar masuk jangkit di sini. Pihak pemerintah, khususnya Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, selalu mendatangi dan mengecek kesehatan hewan-hewan ternak untuk mencegah adanya penyakit PMK atau penyakit mulut dan kuku. Jadi di tempat ini juga dari Dinas Kesehatan pernah turun juga secara berkala untuk mengecek sapi-sapi yang ada ini. Dan selama mereka datang itu belum ada terkendala kena penyakit itu. Dan bila ada pun saya nanti kontak dengan mereka untuk mereka bisa datang cek. Namun belum ada satupun sapi ternak di Nusa Tenggara Timur yang menderita penyakit mulut dan kuku. Peternak setempat meyakini sumber pakan alami menjadi kunci ternak memiliki kekebalan tubuh sehingga terhindar dari wabah penyakit. Sehingga kualitas daging ternak juga dianggap lebih baik. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV. Banyak orang yang berkreasi dengan barang bekas, salah satunya ialah Yunia. Yunia memaksimalkan barang bekas untuk menjadi barang yang bernilai. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.